Shalom Bapak Ibu. Puji dan syukur, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Dan tidak terasa ini adalah akhir bulan dari bulan Januari. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Februari. Saya percaya kita boleh ada sampai saat ini semua karena kasih Tuhan. Amin. Tidak ada yang perlu kita sombongkan di dunia ini, karena semua berasal daripada Tuhan. Untuk lebih dalam lagi untuk memuji Tuhan, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menyatukan hati kita dengan pengakuan iman rasuli kita. Mari sama-sama katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Benar sekali Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini semua karena kasih-Mu, semua karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami Bapa. Engkau boleh selalu ada, Engkau selalu menyertai hidup kami Bapa, sehingga kami boleh ada di tempat ini pada saat ini Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh melakukan segala aktivitas kami 6 hari lamanya ya Bapa. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di hadapan-Mu untuk lebih dalam lagi memuji memuliakan Engkau. Kami percaya Engkau boleh hadir di tempat ini. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami, kami usir di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau yang akan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga kami akan mengakhiri nanti Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara online. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai hidup mereka dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau yang selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari sama-sama katakan lagu ini dari awal. Ku ada sebagaimana ku ada. Amin. Berdiri
menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, besar, besar anugerah-Mu. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, besar, besar anugerah-Mu. Haleluya. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari angkat suaramu untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan lebih dalam lagi. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Haleluya. Oh Tuhan, Engkau baik. Terima kasih. Sungguh besar kasih Tuhan di dalam setiap hidup. Bapa, pada kami ada sampai saat ini semua karena kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Benar sekali ya Bapa, segala sesuatu yang kami punya Tuhan, kami tidak boleh menyombongkan ya Bapa, karena itu semua berasal daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sungguh luar biasa, yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Inilah setiap kami ya Tuhan, inilah setiap jiwa-jiwa yang hadir di tempat ini, yang ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau menjamah setiap kami, biarlah Engkau yang memberikan kami kehidupan yang lebih dalam lagi untuk mencari Engkau ya Tuhan. Kami siap sungguh-sungguh mencari Engkau ya Tuhan. Kami siap memuji lebih dalam Engkau lagi ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu ada, Engkau yang selalu memimpin setiap hidup kami dimanapun kami berada. Oh Tuhan, haleluya. Kasih-Mu selalu baik. Terima kasih. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar
jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan sekali lagi, besar anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia-Mu. Katakan semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh layak disembah dan dipuji Tuhan. Dan pada saat ini kami lebih dalam lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saya percaya jemaat Tuhan saat ini dalam keadaan sehat. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan untuk lebih dalam lagi. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah
kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah. Dan mari terus datang dan bertahta di hadapan Tuhan, karena Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Amin. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Katakan, kami rindukan kuasa lewatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak jemaat Tuhan untuk bersama-sama mengangkat setiap pokok doa kita di hadapan Tuhan. Yang pertama kita akan berdoa untuk keadaan LA yang sedang mengalami musibah kebakaran beberapa minggu yang lalu. Kita akan bersama-sama berdoa untuk yang mengalami atau para korban, agar Tuhan menyatakan lewat peristiwa yang terjadi, menyatakan mukjizat dan kuasa lebih dalam lagi untuk para setiap korban yang mengalami musibah. Kemudian kita akan berdoa juga untuk pemerintahan Korea, di mana saat ini pemerintahan Korea juga sedang tidak baik-baik saja. Biarlah Tuhan menyatakan kuasa dan mukjizatnya agar kepemerintahan Korea ke depan semakin lebih baik lagi. Juga kita akan berdoa untuk negara kita Indonesia. Mungkin banyak yang terjadi, contohnya mungkin ada bencana, politik juga sedang tidak baik, atau beberapa ada tawuran dan juga peristiwa lain. Biarlah Tuhan boleh menyatakan kasih-Nya lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Juga yang terakhir kita akan berdoa untuk gereja kita, mulai dari gembala kita yang akan berkhotbah pada hari ini, dan juga untuk setiap jemaat baik yang datang di tempat ini maupun yang sedang mengikuti ibadah ini secara online. Sebelum itu saya ajak jemaat Tuhan untuk mengangkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama, datanglah Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin. Terima kasih Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari sama-sama mengangkat suara kita di hadapan Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati
seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia Tuhan yang boleh memberikan kami kesempatan dan waktu pada saat ini. Kami boleh ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh mengangkat setiap pokok-pokok doa kami. Kami boleh membawa setiap pujian-pujian kami di hadapan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami ada di hadapan-Mu. Kami ingin membawa pokok doa kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang mengalami musibah di LA pada saat ini, yang sedang mengalami musibah beberapa minggu yang lalu. Kami percaya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi, lewat kejadian-kejadian yang terjadi, Tuhan telah merencanakan sesuatu yang lebih baik untuk kehidupan saudara-saudari kami di sana. Setiap korban yang mengalami Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kedamaian, biarlah Engkau memberikan kesabaran dalam menghadapi setiap keadaan saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap orang-orang yang percaya kepadamu, yang menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau yang hadir dan Engkau yang memenuhi setiap hidup mereka. Begitu juga ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk negara ini, di mana akhir-akhir ini Tuhan, pemerintahan Korea saat ini sedang tidak baik-baik saja ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan yang terbaik. Engkau yang telah merencanakan sesuatu Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi keputusan di dalam pemerintahan negara ini, kami percaya Engkau telah merencanakan, menyediakan yang lebih spesial lagi untuk negara ini. Biarlah lewat segala keputusan-keputusan yang terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah sesuai dengan keinginan-Mu ya Bapa. Karena sepenuhnya, segala sesuatunya berasal daripada Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan yang terbaik untuk negara ini. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia. Mungkin beberapa kejadian-kejadian yang terjadi ya Tuhan, mungkin berbagai hal ya Bapa. Mungkin ada bencana politik yang sedang tidak baik-baik saja juga ya Bapa, ataupun tawuran dan juga peristiwa-peristiwa lain ya Bapa. Kami percaya lewat kejadian-kejadian tersebut, Engkau membuka pintu berkat-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Engkau membuka pintu rezeki-Mu yang lebih luar biasa lagi Bapa. Biarlah lewat kejadian-kejadian tersebut, mereka melihat betapa besarnya kasih-Mu di dalam hidup mereka Tuhan. Sekalipun mereka belum melihat Engkau, tapi kami percaya lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi, kami percaya mereka menerima kuasa lawatan-Mu. Mereka menerima berkat daripada Tuhan, sehingga mereka ya Tuhan menyediakan waktu dan kehidupan mereka untuk Engkau saja ya Bapa, untuk memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu, lawatan-Mu tidak pernah terbatas untuk bagi mereka yang belum percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Juga saat ini kami berdoa untuk gereja ini Tuhan. Mulai dari gembala kami, biarlah Engkau yang terus memimpin beliau. Biarlah Engkau yang terus memberikan hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu untuk beliau, sehingga ya Bapa, beliau bisa mengarahkan kami ke jalan yang Kau kehendaki setiap jemaat yang ada. Biarlah Engkau yang berikan kekuatan lebih dalam lagi, sehingga pelayanannya ya Tuhan semakin intim di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memakai beliau Bapa. Begitu juga dengan jemaat-Mu yang telah hadir di tempat ini, maupun yang mengikuti ibadah ini secara online Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kami kesehatan yang baik. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit Tuhan, dari segala kematian yang mendadak, dari segala kuasa-kuasa kegelapan apapun. Biarlah Engkau yang menutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, memagari kami dengan para malaikat-Mu ya Tuhan, sehingga kuasa-kuasa kegelapan, sehingga kuasa-kuasa setan tidak akan boleh bisa ya Tuhan, tidak akan pernah bisa mendekatkan diri di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau saja yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Jikalau sebentar lagi juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu, biarlah Engkau yang berbicara lewat beliau. Biarlah kasih-Mu, biarlah penyertaan-Mu ada untuk beliau, sehingga firman-Mu yang disampaikan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Satu
bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, satu yang ku rindu. Saya undang hambanya. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memimpin hidup kami sampai saat ini. Gerejamu di tempat ini, juga Tuhan keluarga hamba-Mu, sehingga Tuhan boleh berjumpa kembali, kami boleh beribadah kembali bersama-sama. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Tuhan terima kasih Engkau sudah membawa kami Tuhan ke tahun yang baru juga. Biarlah sesuai dengan moto yang sudah kami terima di tahun ini, kami Tuhan boleh terus ya Tuhan diperlengkapi, kami Tuhan terus ya Tuhan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semua boleh menjadi orang-orang percaya yang benar-benar dapat mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Yesus kembali. Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada kami semua, hamba-Mu yang sudah mempersiapkan firman ini, dan juga setiap jemaat-Mu yang sudah datang bahkan jauh dari tempat mereka untuk beribadah bersama-sama tempat ini. Tuhan, biarlah langkah kami tidak menjadi sia-sia. Tuhan memberkati kami semua dengan kebenaran firman Tuhan. Di tahun ini juga kami Tuhan tidak menjadi seperti tahun yang lalu, tapi kami bertumbuh dalam iman, semakin dewasa, menjadi orang-orang Kristen yang semakin bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami mau serahkan waktu ini, berbicara kepada kami semua ya Bapa. Dalam nama Yesus, mari kita semua yang percaya bersama-sama berkata, amin. Terima kasih untuk tim ibadah. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Ya, mari kita kasih salam kepada kiri kanan kita. Saya sangat senang dan katakan juga sarang Hamidah. Ya, kasih mini love-nya sarang Hamidah. Ya, sarang Hamidah. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili keluarga saya untuk seluruh keluarga besar IC Suwon yang merelakan kami mengikuti pelatihan, juga mendoakan kami, bahkan juga kirim makanan ke asrama. Sekali lagi terima kasih. Nggak bisa kami ekspresi dengan kata-kata kami. Dan juga terima kasih untuk Pak Dodo yang sudah menggantikan saya selama saya ada di pelatihan. Ada juga Pak Tarigan, dan juga ada Pak Ardona yang sudah berkhotbah. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua jemaat yang sudah mendukung kami, mendoakan kami, sehingga bisa menyelesaikan pelatihan dengan baik. Pada siang hari ini, sesuai dengan moto kita di tahun ini ya, coba bisa lihat di depan. Sebenarnya ini ada aminnya tapi kepotong aminnya. Nggak tahu Pak Amin kemana. Ya, jadi sebenarnya ada amin di depan ya. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Datanglah Tuhan Yesus. Kita tambah amin di depan ya, 1, 2, 3. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Ini adalah moto gereja AIC atau gereja juga Onuris secara keseluruhan di tahun 2025 ini. Sebelumnya mari kita melihat ayat moto ini, yaitu dari Wahyu pasal 22 ayat 20. Kita baca bersama-sama di sini. Yang bisa bahasa Korea, silakan baca dalam bahasa Korea. Yang bahasa Indonesia juga bisa lihat bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Ia yang memberi kesaksian semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita belajar tentang kitab Wahyu ini,
Kitab Wahyu ini punya latar belakang bahwa saat itu Rasul Yohanes sedang berada di sebuah pulau yang disebut dengan Pulau Patmos. Jadi dia ditangkap dan dia diasingkan di pulau ini karena dia tidak henti-hentinya memberitakan tentang kebenaran Kristen kepada orang-orang waktu itu. Di mana orang-orang pada waktu itu termasuk di Asia Kecil, mereka sedang berada di bawah penjajahan dari Kekaisaran Roma. Jadi mereka berada dalam penganiayaan. Khususnya pada zaman itu ada kaisar yang bernama Kaisar Domitianus. Dia adalah seorang kaisar yang sangat-sangat sadis. Dia menganiaya begitu banyak orang Kristen, membunuh banyak pemimpin-pemimpin Kristen, dan salah satunya adalah Yohanes ini. Dia diasingkan di sebuah pulau yang bernama Pulau Patmos, dibuang di sana, dan Rasul Yohanes menerima wahyu daripada Tuhan. Saudari, coba kita pikirkan dalam-dalam. Ketika kita adalah seorang pengikut Kristus yang sungguh-sungguh mempertaruhkan seluruh hidup kita, tetapi kita berada pada situasi yang benar-benar sangat-sangat menderita, sangat-sangat sulit. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang kepada kita, berbicara kepada kita, memberikan pengharapan kepada kita. Kira-kira seperti apa rasanya? Saya merasakan bahwa ketika Rasul Yohanes, dia melihat Yesus dalam penglihatan waktu itu, dia mungkin sangat terharu, dia mungkin menangis, bersuka cita, mungkin perasaannya itu campur aduk karena melihat Yesus, pribadi yang begitu dia banggakan, begitu dia percayai, datang dalam penglihatan kepada dia untuk memberikan kekuatan kepada dia yang sedang berada di Pulau Patmos. Dan dikatakan bahwa kitab Wahyu ini mempunyai genre sebagai kitab apokaliptik. Artinya apa? Kitab yang mempunyai banyak simbol, juga banyak penglihatan, dan juga nubuatan-nubuatan tentang akhir zaman. Jadi tujuan daripada kitab ini adalah pertama-tama untuk memberikan semangat kepada banyak orang Kristen yang pada waktu itu sedang berada di dalam penganiayaan. Saya katakan di awal tadi bahwa waktu itu Kaisar Domitianus, dia memerintahkan untuk menganiaya semua orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus pada waktu itu. Dan juga tema utama daripada kitab ini adalah tentang kemenangan Yesus Kristus atas dosa, atas kematian, dan atas kejahatan. Dan juga pada bagian terakhir kita bisa belajar bahwa kitab ini menunjukkan bagaimana Allah akan memulihkan ciptaannya. Bahwa orang-orang percaya pada akhirnya mereka akan masuk ke dalam langit, ke dalam bumi, dan langit dan bumi yang baru. Dan Kristus Yesus akan datang sebagai Raja yang akan memerintah dengan adil untuk selama-lamanya. Jadi kitab Wahyu ini bukanlah kitab yang membuat orang Kristen itu takut saat membacanya, tetapi sebuah kitab yang bisa memberikan pengharapan kepada kita, memberikan semangat kepada kita saat kita berada di dalam kesusahan. Mari kita melihat bersama-sama. Pertama-tama dikatakan bahwa Yesus berkata di sini bahwa Ia akan datang kembali. Kalau kita melihat di dalam ayat 20 bagian A, di situ dikatakan bahwa ya, aku datang segera. Nega, maaf ya, bukan negi ya, salah ketik. Nega jinsilo, sogi orira. Tuhan Yesus berkata bahwa ya, aku akan datang segera. Di sini kita harus belajar gitu. Kenapa Tuhan Yesus berkata, ya, aku datang segera. Ini berbicara tentang bahwa Yesus pasti akan datang kembali. Saya coba membuat ini namanya apa ya, grafik ya. Ya, seperti ini. Dikatakan bahwa ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, Allah pertama kali berjanji bahwa keturunan perempuan akan menghancurkan tumit daripada keturunan ular. Dan nubuatan ini, tahu nggak, baru digenapi, kita coba lihat di sini. Berapa tahun? 4.000 tahun kemudian. Ini menurut silsilah sejarah yang ada di dalam Alkitab.
nubuatan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 itu baru digenapi 4.000 kemudian ketika Yesus datang ke dunia ini, dia mati di kayu salib dan dia berseru, sudah selesai. Waktu itu iblis dihancurkan, kuasanya dihancurkan. Nah, setelah itu kalau kita melihat di sini bahwa ada banyak sekali nubuatan yang digenapi juga, tetapi tidak selalu waktunya itu sama. Seperti nubuatan dari Adam sampai ke Abraham, itu sekitar 2000 tahun. Bayangin, dari Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 12, itu jaraknya berapa? 2000 tahun, 2000 tahun. Baru selanjutnya dari Abraham sampai ke Musa, itu sekitar 400 sampai 500 tahun. Demikian juga dari Musa sampai ke Daud, itu sekitar 500 tahun juga. Baru dari Daud sampai ke Tuhan Yesus, itu sekitar 1000 tahun. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah lahir, dan setelah dia mati, dia berjanji akan datang kembali. Tapi sampai sekarang sudah berapa tahun? Hampir 2000 tahun. Tuhan Yesus kira-kira lahir antara tahun 4 atau 5 Masehi. Dan ketika dia selesai melayani, mati kira-kira umur 33 tahun. Jadi ketika dia berjanji setelah kebangkitannya, sekarang sudah hampir 2000 tahun. Tempat di mana kita sekarang berada. Banyak orang berkata gitu. Katanya segera datang, tapi tidak datang-datang juga. Di sini kita bisa belajar. Ketika Allah berkata, aku akan datang segera, itu bukan masalah secara kronologisnya, tetapi ini berbicara tentang kepastian. Di dalam Alkitab, Yesus sendiri sudah membuktikan ini. Ketika dia berkata, aku akan mati, tetapi pada hari ketiga, aku akan bangkit kembali. Dan itu benar-benar terjadi. Yesus mati, hari ketiga dia bangkit kembali. Ini berbicara tentang kepastian. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 8-9 dikatakan seperti ini. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi ini sangat jelas gitu loh. Kenapa Tuhan kok belum datang-datang gitu loh. Bukan berarti Tuhan masih sibuk di sorga sana, siapin tempat untuk kita masing-masing. Bukan. Bagi Tuhan itu terlalu mudah untuk menyiapkan apa yang kita butuhkan di sorga. Bahkan Tuhan menciptakan langit dan bumi dan semua yang di dalamnya juga, itu hanya dalam 6 hari. Tuhan cukup berfirman gitu. Tuhan tidak perlu berpikir, oh harus beli material apa, harus beli bahan apa untuk bangun berapa. Tidak perlu berpikir seperti itu. Tuhan cukup berfirman dan semuanya bisa ada. Jadi kenapa Tuhan Yesus belum juga datang sampai hari ini? Jawaban yang paling tepat adalah karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada manusia supaya mereka bertobat dan tidak menjadi binasa. Jadi penekanannya bukan pada waktu kronologis manusia, tetapi pada kepastian daripada janji Tuhan itu. Nah, di tengah masa penantian ini, kita sebagai orang yang sudah ditebus, kita sebagai orang yang sudah dijamin keselamatannya, kita harus hidup dengan kepastian ini, bukan mengikuti kecemasan dunia. Kalau kita melihat dunia ini, aduh, setiap hari kayaknya kita itu selalu cemas. Perang di Ukraina yang belum selesai. Ditambah lagi perang di Palestina. Ditambah lagi kebakaran di California, di LA. Ini membuat kita cemas. Belum lagi situasi ekonomi dunia yang terus gitu loh, mengalami fluktuasi naik turun. Dan sekarang itu di mana-mana tidak aman gitu. Indonesia juga tadi kita sudah doakan bersama-sama. Kita harus bisa gitu memiliki kepastian iman di tengah situasi yang tidak pasti, di tengah dunia yang penuh dengan kecemasan ini. Dan kita juga harus memiliki iman untuk percaya kepada janji Tuhan bahwa Dia tidak pernah gagal meski terlihat lambat menurut ukuran manusia. Jadi
harus menjadi pembelajaran bagi kita. Janji dari Adam sampai ke Yesus berapa tahun? 4.000 tahun. Sekarang Yesus berjanji dia akan datang kembali. Sudah berapa tahun sekarang? Belum 2.000 tahun. Kita nggak tahu, mungkin besok akan datang, atau mungkin tahun depan akan datang. Tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi kalau ada pendeta yang coba-coba gitu menyampaikan kepada kita, oh Tuhan Yesus akan datang tahun depan, bersiap-siap, jual semua hartamu. Jangan percaya. Kenapa? Karena Yesus sendiri berkata, anak pun tidak. Hanya siapa yang tahu? Bapa di surga. Tetapi yang pasti bahwa Yesus tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah berbohong. Kalau dia berjanji, dia akan pasti menggenapinya. Yang percaya katakan amin. Ya, semoga di tengah situasi dunia yang saat ini semakin bergejolak, kita masing-masing semakin memiliki kepastian ini dalam Yesus Kristus. Dan tidak mengikuti kecemasan dunia ini. Kita juga semakin kuat berpegang pada janji Yesus Kristus yang tidak pernah gagal itu. Amin. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana kita merespon tentang kedatangan Yesus kembali ini. Di dalam ayat 20b dikatakan seperti ini. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Ya, kita perlu meresponi kedatangan Yesus yang kedua sama seperti Yohanes di sini. Amin, datanglah Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya kita perlu memberikan respon ini kepada Tuhan Yesus Kristus dengan iman kita, dengan pengharapan dan kerinduan yang sejati. Jadi ketika Yohanes mengalami penglihatan ini, dia begitu senang loh. Dan ketika dia mendengar Tuhan Yesus berkata, aku datang segera, Yohanes langsung meresponi, amin, datanglah Tuhan Yesus Kristus. Kita yang hidup pada zaman ini, bagaimana kita harus meresponi kedatangan Yesus kembali? Pertama-tama, kita harus menyucikan diri kita. Kita harus menjaga hidup kita ini sebaik mungkin. Itulah tujuannya kenapa kita ada dalam satu komunitas. Kalau bukan sesama kita yang harus menasihati kita, siapa lagi yang akan menasihati kita masing-masing? Iya kan? Ya, jadi kalau kita melihat ada saudara kita yang hidupnya tidak beres, mari kita nasihati dengan apa? Dengan apa? Kasih. Nasihati dengan kasih. Meskipun mungkin dia bisa membenci kita, tapi kalau kita nasihati dengan kasih, itu pasti akan mengubah hidupnya, cepat atau lambat. Justru kalau kita tidak nasihati, biarkan dia hidup dalam kehidupan seperti itu, kita yang akan dipersalahkan oleh Tuhan. Jadi kita punya tanggung jawab untuk mengingat saudara kita agar hidup di dalam kekudusan, di dalam kesucian. Dan kita juga diminta untuk setia di dalam pelayanan. Setia dalam pelayanan. Jadi kadang-kadang kita berpikir, aduh pelayanan itu bikin capek gitu. Sabtu, Minggu harus ke gereja. Saya kan bekerja di pabrik capek. Saya kan belajar capek gitu. Saya itu perlu istirahat loh. Seperti itu. Tetapi kalau kita juga memikirkan ini dari sisi yang positif. Ketika tugas oleh Tuhan untuk melayani. Ini adalah satu kesempatan istimewa. Saudari, manusia itu adalah makhluk yang sangat-sangat rapuh. Coba lihat di dalam Alkitab seorang Daud. Dia seorang yang sangat-sangat luar biasa. Meskipun dia berhadapan dengan begitu banyak kesulitan hidup, tetapi karena dia mengandalkan Tuhan, dia bisa melakukan terobosan masalah yang dia hadapi. Kemenangan demi kemenangan dia raih. Setiap maju berperang, dia selalu meraih kemenangan. Tetapi coba perhatikan, suatu saat ketika dia tidak maju ke medan perang, padahal dia harus maju ke medan perang. Ini adalah celah yang bisa digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan saya dan saudara. Seorang Daud yang begitu luar biasa, dia juga bisa jatuh. Apalagi saya dan saudara seperti ini. Jadi kalau kepada kita diberikan pelayanan, ini berkat. Pelayanan itu memaksa kita untuk mempersiapkan diri kita, untuk memberikan yang terbaik loh. Mungkin kadang-kadang secara fisik kita capek,
secara emosi juga capek gitu loh. Tapi ini adalah satu berkat supaya kita itu menjadi hati-hati. Nggak mungkin kan kalau kita itu melayani lantas kita itu sembarangan hidup di luar. Nggak mungkin kita melayani itu kita itu keluar dari sini langsung beli mekcu gitu. Oh enak mekcu. Nggak mungkin kita itu melayani, kita itu di sana itu di kamar kita sendiri kita itu nonton hal-hal yang tidak perlu ditonton gitu. Nggak mungkin. Jadi ini berkat gitu, berkat. Jadi respon kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua adalah kita harus melakukan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita dengan setia. Dan ketiga, tentu kita harus memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Terutama dari Yerusalem. Siapa Yerusalem? Mereka adalah keluarga kita sendiri. Setelah Yerusalem kemana? Ke Yudea. Orang-orang di sekitar kita. Setelah itu kemana? Samaria. Ya, mungkin orang-orang yang kita anggap orang-orang yang nggak layak untuk diselamatkan. Setelah itu sampai ke ujung bumi. Jadi pada konteks zaman sekarang ini, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, itu merujuk kepada nih, di mana kita sedang berada saat ini. Jadi kita tidak perlu lagi pergi ke tempat yang nih sana untuk beritakan Injil, tetapi nowhere, sini sekarang gitu. Jadi di tempat di mana kita berada itu harus kita anggap sebagai apa? Ujung bumi. Jadi dari sini ke semua orang. Kita harus hidup dengan spirit seperti ini di zaman ini. Kita harus siap di tempat di mana Tuhan taruh kita berada. Kita harus siap untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Jadi ingat bahwa Injil ini adalah kekuatan Allah ya, bukan kekuatan kita. Kalau orang percaya, sekali lagi bukan karena kita hebat, tetapi karena Roh Kudus bekerja saat kita beritakan Injil kepada mereka. Karena untuk mengubah hati manusia, kata-kata kita itu tidak sanggup untuk mengubahnya. Perbuatan kita tidak sanggup untuk mengubahnya. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, maka hati manusia yang sangat keras itu sanggup untuk dilunakkan, dilembutkan, dan buka hati untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Di sini ada banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Ada orang-orang yang dulunya sampai mati pun, saya tidak akan percaya sama Yesus itu. Ada banyak orang berkata seperti itu kan. Tetapi kalau Roh Kudus sudah jamah hati kita, saudara tidak bisa buat apa-apa. Saudara harus bertekuk lutut, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jadi ini adalah respon kita untuk menyambut kedatangan Yesus kembali. Kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Kita juga harus setia dalam pelayanan. Dan juga kita harus setia, rajin beritakan Injil dimanapun kita berada. Jadi kita perlu memeriksa hati kita masing-masing. Apakah kita benar-benar saat ini merindukan kedatangan Yesus atau tidak? Untuk bisa mempunyai hati yang rindu menyambut Yesus datang kembali, kita perlu juga berjuang untuk melepaskan kenyamanan dunia ini. Dunia ini terus menggoda kita kan. Supaya kita itu bisa gitu, meraih satu bentuk kehidupan yang nyaman. Saya di sini berkata bahwa hidup yang nyaman itu hidup yang punya rumah besar, punya mobil, punya deposito. No, tidak seperti itu. Tetapi hidup yang menikmati kesenangan dunia ini, kenyamanan dunia ini tanpa memperdulikan orang-orang di sekitarnya. Ini adalah kenyamanan hidup. Firman Tuhan tidak pernah melarang gitu orang percaya untuk menjadi kaya, tidak. Tapi Tuhan bisa percayakan sesuatu kepada kita. Tapi ingat, kita bukanlah pemilik dari apa yang dipercayakan itu. Tetapi kita adalah pengelola. Jadi kita harus ingat baik-baik. Saudara, apa yang terjadi di dunia akhir-akhir ini, itu seharusnya menjadi pembelajaran penting bagi saudara-saudara. Amin. Coba lihat gitu LA. Siapa yang menyangka gitu bisa seperti ini. Bahkan sampai hari ini, negara yang mengaku sebagai negara adidaya di zaman ini, belum mampu gitu untuk mematikan gitu. Menjinakkan api gitu, yang sedang membakar LA saat ini.
Rumah-rumah yang dibangun itu dengan harga yang wah sekali. Itu habis sama si jago merah. Habis. Seperti tadi Opi bilang gitu, apa yang kita banggakan dalam hidup kita ini? Apa? Kalau Tuhan akan ambil, tidak ada pun yang akan tersisa lagi. Makanya kita harus selalu kita mempunyai hati. Bukannya kita tuh menolak berkat, tidak. Tapi kita harus bisa gitu menolak untuk hidup nyaman bagi diri kita saja. Kalau Tuhan berkati kita secara luar biasa, oh itu luar biasa. Tetapi ingat, ada orang-orang lain yang perlu menikmati berkat itu juga melalui kita. Jadi kita perlu jaga hati kita agar tidak terfokus pada kenyamanan saja, tapi fokus kepada kekekalan. Yang terakhir adalah kedatangan Yesus kembali, itu adalah penghiburan sekaligus penghakiman. Kita baca ayat ini bersama-sama, 1, 2, 3. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudari, berapa banyak kita telah menangis di dunia ini. Berapa banyak kita telah meratap di dunia ini. Dan berapa banyak ke depan kita akan menangis dan meratap gitu. Ini menunjukkan bahwa dunia ini memang tempat yang penuh dengan duka cita. Sejak kecil saya sudah kehilangan paling pertama adalah kehilangan kakak tua saya, meratap, menangis. Baru kehilangan kembaran saya, kehilangan ibu saya, kehilangan bapak saya, kehilangan kakak saya yang kedua. Udah 5 yang pergi lebih dulu. Bayangkan berapa banyak air mata yang sudah tercurah. Belum lagi hidup melanglang buana ke sana kemari. Diperlakukan tidak layak gitu loh. Berapa banyak air mata yang sudah tercurah. Makanya sekarang saya itu menjadi laki-laki yang sulit menangis. Karena mungkin waktu kecil air mata itu terlalu banyak mengalir. Jadi sudah habis gitu. Kedepan hidup kita juga akan penuh dengan air mata. Ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kita akan meratap menangis. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa pada kedatangan Yesus yang kedua atau kembali, itu adalah suatu saat di mana orang-orang percaya akan menerima penghiburan yang terbesar. Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita. Sebab segala sesuatu yang tidak baik yang kita alami di bumi ini, itu semua sudah berlalu. Amin. Ini penghiburan bagi saudara. Di dunia ini kita tidak bisa mendapatkan penghiburan seperti ini. Hanya ketika kita memegang iman kita, memegang iman kepada Yesus Kristus, kita bisa menerima peneguhan ini dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, kedatangan Yesus yang kedua itu adalah penghakiman bagi orang-orang yang menolak Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita baca ayat di sini. 1, bisa next. 1, 2, 3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Katakan kepada kita, namamu sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Ketika Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya, mereka pergi gitu kepada menginjili. Dikatakan bahwa mereka menginjili dan dikatakan bahwa setan-setan lari gitu loh. Takut kepada mereka. Dan mereka itu kembali kepada Yesus. Tuhan Yesus, kami mengusir setan atas namamu. Mereka begitu bersuka cita. Apa kata Yesus? Jangan bersuka cita. Karena kamu telah berhasil mengusir setan. Tapi bersuka citalah karena namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Luar biasa. Ketika Yesus datang kembali, malaikat baca nama-nama kita. Lisa. Gimana Lisa kira-kira? Jenny. Petrus. Misteri itu. Misteri. Ada satu pendeta mengatakan bahwa kalau kita ke surga, ada 3 hal yang akan membuat kita itu heran-heran. Orang yang seharusnya tidak ada di surga, itu ada di sana.
Orang yang seharusnya ada di surga nggak kelihatan di sana. Dan satu lagi apa tahu nggak? Ternyata kita juga ada di sana. Artinya apa? Kita perlu gitu memeriksa sampai ke kedalaman hati yang paling dalam. Apakah saya ini sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus atau masih di kulit saja? Apakah dari firman yang kita dengar setiap minggu itu tertabur di dalam hati saya yang baik, atau hati seperti tanah pinggir jalan, tanah yang berbatu, atau tanah yang berondak duri, atau tanah yang baik? Kita perlu bertanya. Apakah firman itu benar-benar sedang bertumbuh di dalam hati kita atau tidak? Kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing. Jadi kita perlu menantikan gitu kedatangan Yesus yang kedua ini. Karena ini merupakan penghiburan terbesar bagi saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Juga Tuhan menjanjikan surga kepada kita, tempat di mana ada sukacita, kebenaran, dan damai sejahtera yang kekal. Namun ingat juga bahwa kedatangan Yesus kembali ini adalah penghakiman bagi dunia ini. Orang-orang yang menolak Dia, mereka akan dilemparkan ke dalam api yang kekal dan menderita di sana selama-lamanya. Jadi kita perlu gitu hidup dengan spirit duta Kristus di tengah-tengah dunia ini. Di sini saya tahu ada beberapa orang yang terus bergumul dengan keselamatan keluarganya. Kami juga terus bergumul dengan keluarga dari istri kami juga. Jadi kita perlu mengingat bahwa selama Yesus belum datang kembali, kita adalah duta-duta Kristus. Katakan kepada rekan kita, kamu adalah duta Kristus. Kita adalah duta Kristus yang harus memberitakan pengampunan dan anugerahnya kepada orang-orang sekitar kita yang belum percaya. Kepada orang Korea, kepada orang asing yang lain, kepada orang Indonesia. Tahun ini kita akan menjadi gereja yang mau pergi keluar beritakan Injil. Oh, kok nggak ada aminnya? Amin? Iya. Mau kemana? Ke Ansan? Suwonyok? Takut. Kita akan pergi beritakan Injil, amin? Iya. Jadi entah mereka mau dengar atau tidak, kita harus lakukan ini. Karena ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita menantikan Yesus Kristus. Kita harus menjadi duta Kristus untuk beritakan Injil kepada orang yang belum percaya. Dan kalau kita di sini ada yang belum percaya sungguh-sungguh, jangan tunda untuk bertobat. Jangan tunda untuk bertobat. Kita nggak tahu kapan kita akan dijemput oleh Tuhan. Kalau hari ini kita merasa bahwa saya itu kok sepertinya belum percaya sungguh-sungguh, jangan tunda untuk bertobat. Terima Yesus di dalam hati kita. Sambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Amin. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Pada akhir khotbah ini saya akan menyampaikan satu peristiwa yang terjadi pada tahun 2010, yaitu pada tanggal 5 Agustus. Dikatakan bahwa ada sebuah pertambangan emas yang bernama San Jos. Dikatakan bahwa tambang ini memiliki kedalaman lebih dari 600 meter. Gitu. Jadi sangat-sangat dalam. Suatu saat ketika para penambang yang berjumlah 33 orang waktu itu, mereka sedang turun ke bawah, dikatakan bahwa pada salah satu titik terjadi kelongsoran, sehingga ini menutup akses mereka dengan permukaan bumi. Jadi mereka benar-benar terisolasi, gitu, terputus hubungannya dengan orang-orang yang ada di atas. Masalahnya, mereka hanya mempunyai 2 hari persiapan makanan saja. 3 orang. Dalam keadaan seperti ini, mereka hampir kehilangan pengharapan. Tetapi syukur ada satu pemimpin mereka yang dengan bijaksana, mereka membagi sisa makanan yang mereka bawa secara adil dan merata setiap hari, meskipun sedikit-sedikit.
Di bawah mereka itu tetap berdoa, percaya bahwa mereka itu bisa selamat. Jadi peran seorang pemimpin itu sangat-sangat penting. Kalau enggak, bayangkan. Yang paling kuat itu sudah apa? Memukul yang lemah dan memakan makanan yang tersisa itu. Dan mungkin mereka itu akan mati semua pada akhirnya. Tapi karena pemimpin ini, dia bisa gitu mengatur orang-orang yang ada di dalam. Makanan yang ada mereka itu bagi rata setiap hari. Meskipun sangat sedikit, air, makanan, dan sebagainya. Sedangkan orang-orang di atas, mereka itu berpikir bagaimana menyelamatkan mereka. Karena mereka juga tidak tahu pasti di mana titik mereka sedang terjebak saat itu. Bayangkan gambarnya seperti ini. Itu jalannya itu berlikuk-likuk seperti ini. Jadi mereka itu nggak tahu sebenarnya itu orang-orang yang terjebak ini berada di titik yang mana. Karena itu mereka memutuskan untuk ngebor gitu loh, ngebor. Dibor gitu loh berkali-kali gitu untuk menemukan di mana gitu. Sampai mereka sudah putus asa karena tidak menemukan. Bahkan kadang-kadang mata bor yang mereka pakai untuk ngebor gitu, itu patah, hancur. Karena mengenai batu-batu yang sangat-sangat keras. Tetapi Presiden Chili waktu itu, dan juga Menteri Pertambangan Chili waktu itu, mereka tidak menyerah. Mereka terus berusaha untuk menemukan. Sampai suatu saat bor mereka itu mengena pas di tempat mereka berada. Dan mereka langsung menulis gitu kertas bahwa kami sedang hidup di sini. Wah, senang banget ya. Tapi masalahnya sekarang adalah bagaimana caranya mengeluarkan orang-orang itu yang sedang terjebak ini. Sedangkan mata bor yang mereka bor itu sebesar gini aja gitu. Apakah orang itu dipres gitu? Gak mungkin. Jadi sambil mereka berpikir, mereka terus gitu menurunkan makanan, perbekalan sampai ke bawah. Sehingga mereka tetap bisa bertahan hidup. Akhirnya mereka menemukan caranya, yaitu mereka membuat lubang yang lebih besar lagi. Dan mereka menurunkan semacam kapsul. Kapsul, ini bisa lihat gambarnya berikutnya. Next. Ya, di situ ada gambar ya. Itu ada kapsul gitu yang hanya memuat satu orang saja. Jadi mereka buat lubang yang besar sampai ke 33 orang ini. Dan pada hari ke-69 proses evakuasi ini baru selesai. Jadi 2 bulan lebih mereka itu baru selesai diselamatkan. Coba lihat gitu loh. Seperti apa gitu. Sukacita mereka gitu loh. Rasanya mereka kita bertemu dengan istri mereka. Nanti hari ini bisa baca di YouTube ya. Peristiwa runtuhnya 33 orang yang terjebak di dalam tambang Chile tahun 2010. Dan ini menjadi berita global pada waktu itu. Bahkan juga ini adalah satu sukacita yang bersifat nasional yang dirasakan oleh orang Chile pada waktu itu. Akhirnya 33 orang yang terjebak di dalam tambang ini, semua itu berhasil dievakuasi dan selamat gitu. Tapi kita bisa membayangkan seperti apa sukacita gitu mereka. Saat mereka bisa ketemu lagi dengan keluarga mereka yang mungkin sampai mengkhawatirkan mereka. Dan bayangkan saat kapsul demi kapsul, satu demi satu itu berhasil gitu diangkat ke atas melalui kapsul yang mereka buat. Coba bayangkan ketika Lisa melihat, Ajun muncul. Kira-kira Lisa itu mau berteriak seperti apa gitu? Ketika Ibu Nana gitu melihat, aduh, Pak Sobang. Saudara, ini adalah ilustrasi gitu loh. Bagaimana suatu saat nanti kita bertemu dengan siapa? Pengantin laki-laki dari gereja, yaitu Yesus Kristus. Apakah kita mempunyai hati seperti ini saat berjumpa dengan Yesus? Gereja disebut sebagai pengantin perempuan. Yesus adalah pengantin laki-laki. Jadi bayangkan gitu loh. Kalau kita benar-benar merindukan Yesus yang pasti akan datang menjemput kita. Saat ini kita harus mempunyai kerinduan ini. Bahwa saya akan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki dari gerejanya. Jadi ingat khotbah hari ini, Yesus berjanji dia akan datang kembali. Dia pasti akan datang kembali. Dan kita harus merespon dengan iman dan kerinduan. Dan kedatangannya membawa penghiburan bagi yang percaya.
tetapi penghakiman kekal bagi yang menolak Yesus. Kita perlu menyiapkan hati kita untuk menyambut Yesus Kristus. Kita berjumpa Yesus saat kita mati mungkin beberapa tahun kemudian. Tetapi kita juga bisa berjumpa Yesus saat kita mungkin mati besok. Jadi kita perlu menyiapkan hati kita untuk menyambut Yesus. Dan kita perlu memiliki satu kehidupan yang mencerminkan kerinduan kita untuk menyambut kedatangan Yesus kembali. Mari kita baca ayat penutup ini bersama-sama. Semoga ayat ini juga menjadi ayat kita sambil kita menantikan Yesus datang kembali. 1, next. Next. Ya ini. Oke. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang bisa kami renungkan bersama-sama. Kami berdoa biarlah melalui firman ini Tuhan terus menguatkan iman kami, agar iman kami menjadi iman yang teguh dan hati kami selalu merindukan kedatangan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan, biarlah semua jemaat di tempat ini selalu siap dan setia melayani sampai Tuhan Yesus datang kembali. Biarlah pengharapan ini akan menolong kami untuk tetap kuat meskipun kami mungkin berada di dalam masa-masa yang sulit dalam kehidupan kami. Bahwa Yesus pengantin laki-laki dari gerejanya akan datang untuk menjemput kami. Biarlah pengharapan ini menjadi Tuhan kekuatan di dalam hidup kami untuk melewati hari-hari kami yang tidak mudah ini. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu yang di tempat ini maupun yang sedang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Biarlah kami boleh hidup dengan sisa hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami sebagai duta Kristus di tengah dunia ini, dan dengan hati yang selalu merindu-rindukan Yesus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Kita akan puji satu pujian, Datang Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu membebaskan hidup. Sekali lagi dari awal. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku.
Sekali lagi, kuasa-Mu mengubah hidupku. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Tuhan, biarlah hari demi hari, dari waktu ke waktu, kami ya Tuhan boleh semakin menyadari kasih Tuhan atas hidup kami. Engkau mengadopsi kami di dalam Yesus Kristus tanpa peduli siapa kami. Meskipun kami Tuhan begitu rusak, kami Tuhan begitu lemah, kami tidak layak untuk menjadi anak Allah. Tetapi karena kasih-Mu Tuhan, Engkau mau menerima kami apa adanya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih yang besar ini. Tuhan, kami Tuhan berdoa, biarlah hari demi hari kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang semakin mengerti akan besarnya kasih-Mu ini. Dan biarlah dengan kasih-Mu yang besar ini, kami juga Tuhan dapat hidup untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Biarlah sambil kami menanti kedatangan Yesus yang kedua, kami Tuhan boleh menjadi duta-duta Kristus di tengah-tengah dunia ini, di tempat di mana kami berada. Untuk kami Tuhan boleh menjaga kekudusan hidup kami, untuk kami Tuhan boleh hidup setia melayani, bahkan menjadi duta Kristus, menyampaikan kabar pengampunan dan juga keselamatan kepada orang yang belum percaya. Tuhan, biarlah kami dapat memperlihatkan dengan tindakan kami bahwa kami sungguh-sungguh rindu menanti kedatangan Yesus yang kedua. Berkati seluruh jemaat-Mu tempat ini, dan juga yang sedang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Urapi hati kami dengan urapan yang baru, supaya tahun ini Tuhan, kami tidak sama dengan tahun yang lalu. Kami Tuhan menjadi lebih baik, iman kami semakin dewasa, menjadi orang-orang Kristen yang semakin bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tahu apa yang harus kami lakukan bagi orang-orang yang belum percaya. Kami sudah membawa ya Tuhan persembahan kami juga, persembahan mingguan, persembahan syukur, misi dan juga perpuluhan. Tuhan, Engkau mengetahui bahwa tidak mudah kami Tuhan memberikan ini. Kalau kami bisa memberikannya Tuhan, itu semua karena kami menyadari betapa besar yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang kami perbuat ini itu tidak menjadi sia-sia, tetapi akan dipakai untuk perluasan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ajar kami Tuhan dari waktu ke waktu untuk juga semakin bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah Engkau juga memberkati Tuhan setiap kami tempat ini. Jika ada ya Tuhan dengan kelemahan tubuh, kami berdoa dalam nama Yesus, mari Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Teman-teman kami yang selama ini kami doakan dengan pergumulan sakit penyakit mereka, sekali kami bawa mereka di dalam nama Yesus. Kami minta kesembuhan bagi mereka yang saat ini juga punya masalah dalam kehidupan mereka, apapun itu. Tuhan, berikan hikmat kepada kami, berikan kepada kami Tuhan kemampuan agar kami dapat mengatakan tidak untuk semua masalah kami, tidak untuk semua dosa-dosa kami, dan kami Tuhan boleh hidup sebagai pemenang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan menutup ibadah ini. Biarlah Tuhan berkati kami semua dengan berkat-berkat surgawi. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah mata hatimu kepada Dia dan terimalah berkat. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang tiada batasnya, dan persekutuan yang Roh Kudus yang selalu memimpin, menghibur dan menolong, menyertai setiap jemaat Tuhan di tempat ini dan dimanapun mereka berada, mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Amin. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan.
kemuliaan untuk Tuhan kita. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.